Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ila arwahi jami'il kubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. ونوصص عن الأرواح مؤلفي هذه الكتب المكروه في هذا المعهد ونوصص عن الأرواح مؤلفي هذا الكتاب أني السيد محمد بن علا بن عباس المالكي الحسني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi at-tariqatus salafiyatus shahihah allati kana 'alaiha khairul ummah minas sahabati wa tabi'in. Wa hadhihi, dan ini yang disebutkan di atas itu kemarin, bahwa ketika mengartikan nuzul, turun, maji, datang, al-istiwa, bersemayam, yaitu diartikan bahwa turun, datang, dan bersemayam di sini bukan dalam arti turun, datang, bersemayam yang sifatnya jasmani, yang sifatnya raga, tetapi diartikan nuzul, maji, dan istiwa yang sesuai dengan Allah, di mana Allah bukan berupa jisim, Allah terhindar dari sifat-sifat makhluk. Dia at-tariqatus salafiyah adalah madhab as-salafiyah, ulama salaf, as-sahihatu, yang benar, allati kana 'alaiha, yang kana ada alai atasnya, atas tariqah tadi. Artinya madhab ini dipegang oleh khairul ummah, sebaik-baik umat. Siapa itu sebaik-baik umat? Minas sahabati wa tabi'in, itu para sahabat dan tabi'in. Artinya sahabat Rasulullah dan zaman tabi'in, mazhab mereka dalam mengartikan nuzul, maji, dan istiwa pada Allah itu seperti yang disebutkan di atas, gitu ya. Wa qad amanna bima ja'anillah ala muradillah azza wa jalla. Wa qad amanna, sungguh kami telah beriman. Ini sikap para sahabat dan tabi'in yang dikatakan sebagai as-salafiyah as-sahihah, as-salafus salihun, orang-orang dahulu yang benar. Sikap mereka, wa qad amanna, sungguh kami beriman, bima ja'anillah, terhadap sesuatu yang datang dari Allah. Ya, artinya ketika Allah bilang Allah bersemayam, Allah turun, Allah datang, wa ja'a rabbuk, dan seterusnya, maka kami beriman. Itu semua memang datang dari Allah. Ala muradillah, atas muradillah, maksud Allah azza wa jalla. Artinya kami serahkan maksud dan tujuan dari itu semua, datang, turun, bersemayam, serahkan kepada Allah. Wa amanna bima ja'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga percaya dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yaliqu bil munazzahi anil jismiyah qat'an. Wa huwa, dan dia keyakinan kami, alladhi, yaitu sesuatu yang, yaitu ya alladhi, sesuatu yang, ya tadi turun, ya datang, bersemayam, alladhi yaliqu, yang layak, bil munazzahi, terhadap Allah yang dihindarkan, anil jismiyah, dari sifat kejisiman, qat'an, secara pasti. Ya, artinya kita wajib mengartikan bahwa ini maksudkan maji, nuzul, dan istiwa tadi itu diartikan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dan layak kepada Allah. Yaitu di mana Allah bukan berupa jisim gitu. Sehingga nuzul, maji,
dan istiwa di sana bukan dalam arti jisim gitu. Qat'an secara pasti. Ya, makanya kalau ditanya bagaimana caranya tuh Allah turun, Allah datang, ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kaifiyah majhula. Caranya nggak tahu kita gitu. Yang pasti tidak sama dengan turun, datang dan bersayapnya mayamnya makhluk gitu. La ala muradil khayalati wa tasawwurati wal aham. Tidak berdasarkan tujuan. Artinya jangan diartikan pekerjaan-pekerjaan tadi itu turun, datang, bersemayam, jangan diartikan dengan yang dimaksudkan al-khayalati oleh khayalan. Jadi jangan mengartikan berdasarkan imajinasi atau khayalan-khayalan. Salah gitu. Wa tasawwurati dan gambaran-gambaran. Wal auham dan sangkaan-sangkaan. Jadi referensinya dalam mengartikan arti sifat-sifat tadi, pekerjaan tadi, landasannya jangan ya khayalat, imajinasi, khayalan, gambaran-gambaran dan sangkaan. Jangan itu, jangan. Salah gitu. Wa kullu ma khatara bi balika min tasawurin li dzatil aliyah fa huwa halik. Wa kullu ma khatara bi balika, segala sesuatu yang terlintas di hatimu, min tasawurin li dzatil aliyah, yaitu berupa gambaran, hayalan, pikiran terhadap zat yang maha luhur, maha tinggi, yaitu Allah. Artinya kalau terlintas dalam diri kita tentang hakikat Allah, tentang bagaimana Allah turun, bagaimana Allah datang dan seterusnya, sehingga tergambar tuh, terlintas. Fahuwa halikun, maka dia lintasan-lintasan tadi, hayalan-hayalan tadi, halikun, sesuatu yang binasa. Artinya nggak benar, salah itu. Itu bisikan setan. Wallahu bi khilafi dzalika. Yang benar Allah Subhanahu wa taala bi khilafi dzalika, bertentangan dengan itu semua. Artinya bertentangan dengan apa yang kamu pikirkan, kamu hayalkan, kamu imajinasikan. Ini perlu kita pegang akidah tuh ya. Karena memang bisa jadi saat-saat tertentu ada lintasan tuh yang datang ke hati. Oh Allah tuh seperti ini. Allah kalau turun begini. Itu dah kita banyak istighfar. Kita yakini Allah tidak seperti itu. Bisikan tadi, bisikan setan. Allah tidak serupa dengan makhluk. Makhluk tidak serupa dengan Allah. Itu keyakinan yang murni itu gitu. Walaysa lil insani ayyadhhaba fi tasawwuri dzatil aliyah al-madhhab al-khati'a haitsu yaqisul khaliqa 'alal makhluq ma ilmihi bi annahu al-munazzah alladzi laisa lahu mathilun. Walaysa lil insani, tidak boleh bagi seseorang ayyadhhaba, bahwa dia bermadhab, bahwa dia berafiliasi fi tasawwuri dzatil aliyah, di dalam menggambarkan zat Allah yang maha luhur, al-madhhab al-khati'a, al-madhhab al-khati'a, dia bermadhab dengan madhab yang salah. Jadi jangan sampai seseorang terjebak di dalam memahami tentang hakikat zat Allah, perbuatan Allah, dia terjebak pada madhab yang salah, pada pandangan yang salah. Apa pandangan salah? Haitsu di mana yaqisul khaliqa 'alal makhluk, dia mengkiaskan, dia menyamakan Allah al-Khaliq dengan makhluk. Itu juga seringkali tanpa sadar suka menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kesalahan fatal sebenarnya. Sehingga kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya bisa jadi sampai saat ini seringkali kita kurang yakin bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah mampu melakukan segalanya, walaupun tanpa sebab. Yaitu karena kita sering mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tanpa sadar kita sering menyamakan kemampuan Allah dengan makhluk. Betul kayak gitu ya. Tanpa sadar kita sering kayak gitu. Ma ilmihi, beserta pengetahuan dia. Padahal dia tahu, dia yakin. Bi annahu, dengan bahwasanya Allah al-munazzah adalah zat yang disucikan dari itu semua. Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk tidak sama dengan Allah. Alladzi laisa lahu mathil, yang tidak ada mathilun, satu perumpamaan pun ya bagi Allah. Alladzi, zat yang laisa lahu, tidak ada baginya bagi Allah mathilun, mathil, perumpamaan. Lanjut. Wa kalamu azza wa jalla haqqun, kalam Allah azza wa jalla haqqun, adalah kebenaran.
Jadi satu hal yang benar 100% tanpa adanya keraguan. Wa huwa qadimun ghairu makhlukin. Kalam Allah itu sifatnya qadim, artinya tanpa awal. Karena dia kaitannya dengan sifat Allah itu kalam, sifat kalam. Nah, sifat kalam itu qadim tanpa awal. Ghairu makhlukin, tidak diciptakan, bukan makhluk. Wa man za'ama annahu hadithun yasyarikum mal hawaditsi fil hudus. Siapa orang yang berpendapat annahu hadithun, bahwasanya kalam Allah itu hadis, ya syariku, yang ia berserikat, artinya tergabung, artinya sama-sama, mal hawadisi, beserta makhluk-makhluk yang lain, fil hudusi, dalam sifat hudus. Hudus artinya maujud ba'dal adami, dia ada sesudah nggak ada, dulunya nggak ada kemudian diciptakan, itu hudus. Nah, orang yang meyakini bahwa kalam Allah itu hadis sama dengan makhluk-makhluk yang lain, fahuwa, maka dia orang tadi dolun, sesat dia. Mukhalifun li madhhabi salaf, dia bertentangan dengan madhab salaf. Salafi di sini maksudnya adalah para sahabat dan tabi'in, bukan aliran salafi yang kita sering dengar gitu ya. Artinya bukan, biasanya bahasanya tetangga gitu. Wa fitnatul qawli bi khalqil qur'ani allati hamala rayataha ibnu abi Zu'ada sabitatun. Sementara fitnah al-qawli bi khalqil Qur'an, pembicaraan, pemahaman tentang khalqil Qur'an, bahwa Al-Quran itu makhluk, allati, yang hamala, membawa, rayataha, benderanya, bendera fitnah tadi, artinya yang menggembar-gemborkan, yang menyuburkan, yang memblow up fitnah tadi, fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, benderanya dibawa, di blow up newsnya, beritanya oleh Ibnu Abi Du'ad. Nah, fitnah tadi sabitatun, benar terjadi. Artinya ketika itu benar terjadi. Yaitu ketika orang-orang Mu'tazilah berkolaborasi dengan para penguasa ketika itu. Sehingga melalui kaki tangan para penguasa, para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, dipaksa untuk meyakini Al-Quran makhluk, dan ulama-ulama Ahlussunnah menolak gitu ya. Mereka nggak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk karena mereka meyakini Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah qadim, bukan makhluk. Wala yashuku aqilun fi anal imam Ahmad duriba liyaqula biqaulihi falam yaqul. Tidak ada satupun orang yang berakal ragu. Tidak ada satupun orang yang berakal ragu. Artinya semuanya udah tahu melalui catatan sejarah. Fi anal imam Ahmad, yaitu bahwasanya Imam Ahmad duriba, beliau dipukul dengan cambuk. Liyaqula, agar Imam Ahmad tadi mengatakan biqauli, dengan ucapannya. Ya, ucapan Ibn Abi Du'ad, yaitu meyakini dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Falam yaqul, ternyata Imam Ahmad alhamdulillah tidak mau mengatakan itu, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, tidak mau mengatakan bi khalqil Quran. Wa thabata 'alal haqqi, dan Imam Ahmad tetap dalam kebenaran. Wa uziba, dan dia dihukum, disiksa, fi sabilillah, di jalan Allah, jadi cambuk. Wa kanal qudwatal hasanata lil mujahidina fi sabilillah, dan adalah Imam Ahmad dalam hal ini dia menjadi al qudwatal hasanah, suri tauladan yang baik, lil mujahidin, bagi orang-orang yang berjuang, fi sabilillah, di jalan Allah. Al-halul akhiru fi qadiyati sifat. Al-halul akhir, uraian yang terakhir. Hal itu artinya melepas ya, mengurai. Al-halul akhir, uraian yang terakhir, pembahasan yang terakhir, fi qadiyati sifat, di dalam berbicara qadiyah, statement tentang sifat Allah. Wa min khilali nususil waridati fi hadzal babi yazharu jaliyan anna hadhihi nususa lam tarid fil Qur'ani aw fi sunnati
li itsbati sifatin min hadhi sifatil muta'alliqati bidzati allati tusamma sifatil jawarih aw lil ikhbari anha min haitsu hiya sifatun wa inna ma ta'ti wa yati ba'daha ma yatarattabu 'alaiha min sifatil qahri wal ghalabati war rububiyyati wat tamalluki war rahmati wasyafaqati wal khalqi wal ijadi wa ghairi dzalika minal ma'ani allati laysat fiha al jawarihu allati tata'allaqu bil jismiyah wal jirmiyah. Wa min khilali nususil waridati fi hadzal bab, dan dari sela-sela anususil waridah, nas-nas yang datang, ayat Al-Qur'an, hadis yang datang fi hadzal bab, dalam bab ini, bab bicara tentang sifat Allah. Yadharu jalian, menjadi benar-benar jelas. Ana hadhihi nususo, bahwasanya nas-nas ini, Al-Qur'an dan hadis, lam tarid fil Qur'ani aw fi sunnah, tidaklah datang nas-nas ini baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah, tidak datang li itsbati untuk menetapkan sifatin, satu sifat, min hadhi sifati, daripada sifat-sifat al-muta'alliqati bidzati, yang terkait dengan zat Allah ini, allati, yang tusamma dinamakan sifat tadi sifatil jawari, sifat-sifat anggota badan. Ya, seperti turun kan pakai kaki gitu ya. Bersemayam kan pakai apa ya? Ya pakai duduk lah, pantat, afwan gitu. Seperti misalkan memegang kan berarti pakai tangan, menggenggam pakai tangan. Sehingga nas-nas yang datang dan bicara tentang sifat-sifat Allah ini, itu tujuannya bukan untuk menetapkan sifat-sifat tadi gitu ya, yang konotasinya sifat tadi menggambarkan sifat-sifat jawari, sifat anggota tubuh. Bukan itu intinya gitu. Walaupun secara lahiriah ayat-ayat atau hadis tadi berbicara tentang masalah sifat. Ya, sifat tadi bersemayam, turun, datang, menggenggam gitu. Tapi intinya bukan, tujuannya menetapkan sifat-sifat tadi, bukan gitu intinya. Aulil ikhbari, atau bukan pula untuk memberitakan anha, tentang sifat-sifat tadi, min haitsu hiya sifatun, dari segi dia adalah sifat. Jadi bukan pula untuk memberitahukan bahwa itu sifat gitu. Intinya bukan itu, bukan gitu ya. Wa inama ta'ati, hanya saja datang nasadi, nusus tadi, wa yati ba'daha, dan datang sesudahnya, sesudah nusus tadi, ma yatarattabu 'alaiha, sesuatu yang tertib alai, atasnya, atas nas-nas yang bicara tentang sifat tadi. Artinya tujuan inti dari nas-nas yang bicara tentang sifat tadi dan sesudahnya adalah intinya ingin mengemukakan tentang min sifatil qahri, berupa sifat qahar, Allah Maha Kuasa. Jadi untuk menunjukkan kekuasaan Allah intinya. Jadi jangan dibayangkan tentang itu bahwa itu sifat jawari, sifat anggota badan, sifat tangan menggenggam, sifat kaki turun, bukan gitu. Tapi intinya di sana ingin mengungkapkan, mengangkat ke permukaan tentang sifat-sifat qahar Allah. Allah Maha Kuasa, wal ghalabati, Allah menang, war rububiyati, Allah sifat rububiyah Allah. Ya, rububiyah itu Allah yang menciptakan sesuatu, Allah yang memelihara sesuatu, Allah yang memberikan rezeki. Wa tamaluki, dan memiliki, sifat Allah memiliki, war rahmati, Allah kasih sayang, wa syafaqati, sama kasih sayang, wal khalqi, Allah yang menciptakan, sifat menciptakan, wal ijadi, mengadakan, wa ghairi dzalika, dan selain itu yang disebutin di atas, minal ma'ani, daripada sifat-sifat, allati laisat fihal jawarihu, yang dimana sifat-sifat tadi tidak ada kaitannya dengan anggota tubuh, nggak ada gitu ya. Allati, yang laisat fiha, tidak ada pada ma'ani atau sifat tadi, al-jawari, anggota-anggota tubuh, allati, yang tata'alaku, kaitannya bil jismiyah, dengan jisim, dengan jasmani, badan, wal jirmiyah, dan jirim. Jirim itu benda yang menempati ruang dan waktu gitu. Nanti jirim dibagi dua, ada jisim, ada jauhar fardu. Kalau jisim itu benda yang menempati ruang dan waktu dan bisa dibagi-bagi.
Kalau jauhar fardu, benda yang menempati ruang dan waktu dan gak bisa dibagi-bagi, yang bahasa modern disebut atom gitu. Nah, hal-hal yang kaitan dengan jisim, jirmiyah, jauhar fardu dan seterusnya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, artinya kesimpulannya begini, mu'alif ingin mengantarkan kepada kita, memberikan pemahaman bahwa ketika datang nas-nas dalam Al-Quran dan hadis berbicara tentang sifat-sifat Allah tadi itu, turun, bersemayam, datang, itu sesungguhnya intinya jangan dipahami, artinya jangan dipahami bahwa nas-nas tadi dia datang untuk menetapkan sifat-sifat anggota tubuh tadi, bukan, intinya bukan itu. Atau bukan pula dia datang untuk memberitahukan bahwa itu sifat loh, ya, bukan. Tetapi intinya adalah dari itu semua, dari nas-nas yang tadi itu, Allah Subhanahu wa taala melalui nas-nas tadi ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang kekuasaan Allah, kemenangan Allah, rububiyah Allah, tamaluk Allah, sifat memiliki, kasih sayang Allah, menciptakan, mengadakan dan seterusnya. Jadi indah sekali ya arahan yang diberikan oleh musannif. Wa hadza dhahara li bil istiqra. Nah, pemahaman ini tampak bagiku, kata musannif, bil istiqra, dengan jalan al istiqra, meneliti. Jadi diteliti, dianalisa gitu. Walau aradana an nurida jami'an nususil lati tubayinu hadhil haqiqatal istiqra'iyata lahtaja dzalika ila risalatin khassatin aw bahtin khassin. Seandainya kami ingin an-nurida, mengungkapkan, jami'an nusus, seluruh nas-nas, allati, yang, tubayinu, yang menjelaskan, hadil haqiqatal istiqra'iyah, hakikat penelitian ini, kesimpulan ini, lah taja dzalika, niscaya itu semua membutuhkan ila risalatin khasatin, kepada risalah yang khusus, atau batin khasin, atau pembahasan yang khusus. Pada zaman dulu tuh biasanya risalah diartikan kitab yang kecil gitu ya. Walakin naktafi bi iradi ba'dil amthilati wasyawahid. Akan tetapi kami merasa cukup, kata musannif, untuk mengungkapkan sebagian contoh wasyawahid dan dalil-dalil. Falnakhudh awwala mithalin. Maka berikut kita akan mengambil, artinya mengemukakan awal contoh. Wahwa, awal contoh yang akan dikemukakan oleh musannif, al-istiwa, istiwa. Wahwa, dan dia masalah istiwanya Allah, bersemayam Allah, ra'sul masyakili, adalah pangkal kemuskilan, pangkal problem dan permasalahan. Artinya sehingga terjadi pembicaraan dan pembahasan yang panjang lebar. Wahwa alladhi alai taduru rohal khilafi wan nikoshi warraddi wal mardudi. Wahwa, dan dia masalah istiwa, alladhi, yaitu permasalah perkara yang, alai, atas perkara tadi, taduru, muter, rohal khilaf. Roha itu artinya penggilingan, al khilafi, perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang diibaratkan seperti penggilingan, muter dari masa ke masa. Wan nikoshi, dan munaqasyah, tanya jawab, diskusi. Warraddi, penolakan. Wal mardudi, dan yang ditolak. Jadi akar permasalahan pertama adalah masalah istiwa, bersemayamnya Allah di atas aras. Dari permasalahan ini terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang terus berputar dari masa ke masa sehingga diibaratkan seperti penggilingan tepung. Juga terjadi an-nikosh, munaqasyah, debat, diskusi dan seterusnya. Bahkan terjadi penolakan, terjadi pendapat yang ditolak dan seterusnya. Fanaqulu bi ikhtisarin wa ijazin, maka kami akan mengatakan dengan secara ringkas dan ijazah. Berikut kami akan jelaskan secara ringkas. Asyaru ayatil lisiwa illati waradat fil Qur'ani hiya. Paling masyhurnya ayat-ayat masalah istiwa, bersemayam, yang datang ayat tadi dalam Al-Quran, yaitu ayat berikut. Apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, istawa 'alal 'arsy, dia bersemayam di atas arsy. Wa qad waradat ayatun ukhra fi hadzal babi. Sanadhkuruha wahidatan wahidatan.
Sungguh telah datang ayat-ayat yang datang fi hadzal babi pada bab ini. Artinya bab yang bicara tentang masalah bersemayam. Sanazkuruha, kami akan menyebutkan ayat tadi wahidatan satu persatu, satu demi satu. Wa natakallamu anha fi hadzal bahthil mukhtasar, dan kami akan bicarakan anha tentang ayat tadi pada pembahasan yang ringkas ini. Sailinal maula jalla jalalu ayan fa'ana bil ilmi nafi, sambil kami memohon kepada Allah jalla jalalu, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa ayulhimana ar-rusyda was-shawaba, mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita, apa itu? Ar-rusyda, kebenaran, was-shawaba, sama kebenaran. Artinya mudah-mudahan Allah mencurahkan kebenaran kepada kita. Fahamal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, wahya itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fatadabbar ma ba'daha, maka silakan kamu renungi ma ba'daha, ayat yang sesudahnya, biar sempurna pemahamannya maksudnya. Wa huwa, dan di ayat yang sesudahnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtat thara. Lahu, milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang antara keduanya, langit dan bumi. Wa ma tahtat thara, dan apa-apa yang di bawah tanah. Artinya termasuk inti bumi gitu. Milik Allah semuanya. Wa in tajhar bil qauli, dan jika kamu mengeraskan ucapan, artinya diucapkan melalui lidah, jahar sehingga ada suaranya dan seterusnya, tidak tersimpan dalam hati, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah mengetahui asyira yang rahasia, wa akhfa, dan lebih tersembunyi. Artinya di sini musannif ingin memberikan pemahaman bahwa memang istawa di sini jangan dipahami bersemayam dalam arti dia sifat jawarih gitu, sifat anggota tubuh. Tetapi pesan yang ingin diberikan itu diperjelas oleh ayat yang sesudahnya, yaitu yang menyatakan segala apa yang di langit dan bumi, antara keduanya, bahkan di dalam tanah, itu adalah seluruh milik Allah. Berarti di sini menunjukkan bahwa seluruhnya milik Allah gitu. Makanya tadi di atas intisarinya adalah salah satunya at-tamalluk, semuanya milik Allah. Ya, baik yang di langit dan di bumi dan semuanya. Wa in tajar bil qawli fa inna ya'lamu sirra wa akhfa. Ini juga mengindikasikan bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, bahwa Allah yang mengatur segalanya. Fal yasihu ayyaqula alladziina yatahaddatsuna haula al-istiwa wa yaj'aluna minhu qadiyatan liwaznil madhahibi wal afkar wa tasnifin nas ila salafiyatin wa khalafiyatin wa khululiyatin wa jahamiyatin wa mu'attilatin wa hasyawiyatin. Fahal yasihu, lalu apakah boleh, apakah sah, apakah benar, ayyaqula alladzina yatahaddatsuna haulal istiwa, bahwa orang-orang yang berbicara sekitar istiwa, dia mengatakan, wa yaj'aluna, dan dia menjadikan minhu darinya, dari permasalahan istiwa tadi, qadiyatan, dia menjadikan satu qadiyah, satu pernyataan, liwaznil madhahibi wal afkar, untuk menimbang, menakar sebagai barometer mazhab-mazhab yang ada, wal afkar, dan pemikiran-pemikiran, wa tasnifin nasi, dan juga mengelompokkan para ulama, para manusia, ila salafiyatin, kepada mazhab salafiyah, itu sahabat dan tabi'in tadi, tabi'in, wa khalafiyatin, dan khalafiyah modern, artinya mutakhirin, ulama-ulama yang datang kemudian, wa hululiyatin, dan mazhab sekta hululiyah. Hulul itu artinya menempati, yaitu Allah menempati satu tempat, ya tentu mazhab ini salah gitu. Wa jahamiyatin, dan jahamiyah, mazhab ya Jaham bin Sofwan. Wa mu'atilatin, dan mazhab mu'atilah. Mu'atilah itu sekta yang mengatakan Allah tidak punya sifat, dikenal dengan ahlu ta'til, mereka menganggurkan Allah dari sifat. Kalau ahlu sunnah wal jamaah kan mengatakan Allah punya sifat.
wa hasyawiyatin dan hasyawiyah. Hasyawi itu sekta yang terlalu terbelenggu kepada literasi, kepada tekstual. Artinya mereka hasyawiyah itu orang-orang yang mengartikan ayat Al-Quran secara tekstual yang ada. Artinya musannif lagi-lagi ingin menekankan bahwa melalui ayat yang sesudahnya, yaitu ayat 6 dan 7, jelas penekanan dan intisari dari istawa tadi itu sebenarnya indikasinya bukan menunjukkan kepada sifat jawari, sifat anggota tubuh gitu. Tetapi yang mengindikasikan kepada yang kita sebut di atas tadi, bahwa itu menunjukkan sifat maha kuasanya Allah, menangnya Allah, rububiyahnya Allah, memilikinya Allah, kasih sayangnya Allah, dan seterusnya. Hal yasiu ayyaqulu. Ya, mungkin itu deh, nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Dari pembahasan di atas kita bisa simpulkan bahwa mazhab ulama salaf aslam. Mazhab ulama salaf yaitu sahabat tabi'in adalah mazhab yang selamat, paling selamat ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah. Karena apa? Karena mu'alif mengatakan bahwa ketika ada an-nusus, ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan juga hadis yang bicara tentang sifat-sifat Allah, itu intinya adalah bukan untuk memberitahukan bahwa Allah punya sifat jawarih, sifat anggota-anggota badan. Seperti ketika Allah turun, kalau turun kan biasanya dengan kaki. Allah menggenggam berarti dengan tangan. Allah datang dengan seluruh tubuhnya. Nah bukan itu, bukan. Karena nggak ada kaitannya dengan jisim. Dan Allah lagi-lagi bukan jisim. Allah tidak butuh ruang, waktu, dan tempat. Tetapi inti dari ayat-ayat tadi adalah ingin memberitahukan tentang kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Gagah, Allah Maha mengalahkan, bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah marbub, yaitu ciptaan Allah, Allah yang mengatur, Allah kasih sayang, dan seterusnya. Mana buktinya? Buktinya adalah sesudah ayat Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Ternyata ayat selanjutnya menjelaskan lahum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Artinya seluruh yang ada di langit, di bumi, yang antara keduanya, bahkan yang ada di dalam bumi adalah milik Allah. Nah ini kaitannya dengan bersemayam tadi adalah Allah ingin menunjukkan bahwa ini semua adalah milik Allah. Berada di bawah pemilikan Allah, berada di bawah kekuasaan Allah. Itu sebagai kesimpulan pembahasan di atas. Kita tutup saya dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.